Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ya, sebelum Pak Rizal kita lihat baju orange, kita coba reaction pidato semangat luar biasa membara Pak Rizal Padilla. Ya, nanti lo bisa lihat nih bagaimana menurut gua sih ya kata-kata beliau ini udah sangat ya bahaya ya. Dan tuduhannya emang luar biasa ke Pak Jokowi ya terkait ijazahnya ya yang diduga palsu. Dia udah nggak pakai duga lagi, tapi palsu. Nah, nanti lo nilai sendiri bagaimana pendapat lo. Mari kita coba simak apa kata Pak Rizal di pidatonya yang menurut gua Pak Rizal ini ada kemungkinan besar sih ya bakal menjadi tersangka. Ya, mari kita simak saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu Akbar. wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Takbir. Wow. Tanggal 15 datang ke Jogja. Berhasil. Kita semua yakin yang datang ke sana bersama-sama bahwa skripsi Joko Widodo palsu. Nah, itu dia. Tanggal 16 kita datang ke Solo bersama-sama dan berhasil juga meyakini pembuktian kita bahwa ijazah UGM Joko Widodo palsu. Luar biasa kan, semangatnya itu loh. Tinggal sekarang pembuktian hukum. Satu lagi pembuktian hukum. Dan pembuktian hukum sudah masuk dalam proses yang sedang dijalankan. Kita menunggu sebenarnya mereka masuk ke ruang hukum. Tapi sekarang dia masuk ke ruang hukum, maka sebentar lagi itu skripsi dan itu ijazah secara hukum palsu. Tuh, jelas kan? Bahagia bener ini tuh. Mereka beliau nih kan bahagia bener. Artinya ketika ada proses pengadilan nih yang masuk ke Barreskrim itu beliau itu senang banget nih kan. Artinya menurut gua juga gak ada kriminalisasi lah. Dan ini yang mereka mau juga. Bapak Ibu para pejuang kebenaran, kejujuran dan keadilan. Wah, mantap. Pasal yang dituduhkan 160 KUHP atau pasal-pasal lain yang dia masukkan. Enteng, saudara-saudara sekalian. Dengan gak enteng. Kita siap melawan secara hukum kuasa-kuasa hukum kita. Kuasa hukum kita hebat-hebat. Enteng. Enteng. Tuh, kata Pak Rizal. Soalan hukum. Kita siap perang. Hukum. Masalahnya sekarang bukan hukum, tapi politik. Mereka itu membangun kekuatan politik, ingin meruntuhkan kebenaran, ingin meruntuhkan kejujuran,
ingin meruntuhkan keadilan, maka kita juga harus melawan secara politik. Siap saudara-saudara melawan secara politik. Tidak ada pilihan lain saat ini juga. Rakyat harus menang. Oligarki harus kalah. Oligarki harus hancur. Hancurkan oligarki. Gua bukannya apa-apa ya, ngeri aja. Beliau ini kan orang tua ya. Kalau teriak-teriak sampai emosi begitu kayak kaum muda itu, ngeri-ngeri sedap juga gitu. Aduh. Tegakkan kedaulatan rakyat. Tegakkan kedaulatan negara. Negara sudah dijual ke asing. Negara ini sudah tidak lagi berdaulat, saudara-saudara sekalian. Melalui proses pembuktian ijazah palsu, kita mulai penegakan kedaulatan rakyat. Mulai penegakan kedaulatan negara. Mulai tegakkan konstitusi. Mulai negara hukum kita mulai pula. Kembalikan. Luar biasa, Pak Rizal. Mereka masuk melalui proses hukum. TPUA dan yang lain-lain juga sudah masuk ke Bareskrim. Sudah banyak bukti-bukti yang kita masukkan dari para ahli, Dr. Rismon, Dr. Roy Suryo, Dr. Tifa, atau yang lain-lain juga sudah kita masukkan sebagai bukti hukum di Bareskrim. Maka kemarin sudah mulai pemeriksaan Ustadz Damai Hari Lubis. Ya. Mudah-mudahan terus-menerus ini akan bergerak Bareskrim. Tugas kita sekarang di samping mengawal proses yang mereka laporkan, hayu kawal juga, desak juga Bareskrim supaya mau melanjutkan proses hukum sampai kepada pembuktian bahwa skripsi Joko Widodo dan ijazah Joko Widodo palsu. Ya itulah, gua rasa nih video dari sebelum pengumuman dari Bareskrim ya. Begitu pedenya mereka akan mengatakan bahwasannya ya kita dorong terus sampai ke pengadilan, sampai Bareskrim maju lagi. Ya bukan hanya penyelidikan tapi penyidikan nantinya. Tuh. Tapi kita tahu sendiri ya kan, kemarin pengumuman Bareskrim dan itu pun mereka kagak terima. Padahal dia lapornya ke Bareskrim. Percaya, tapi nggak percaya. Gimana coba? Karena ini perjuangan bersama seluruh rakyat Indonesia. Hayu para purnawirawan yang sudah bergerak, terus bergerak. Hayu para santri dan para kiai serta ulama, hayu bergerak. Para mama bergerak. Mahasiswa bergerak. Untuk apa? Menegakkan kebenaran, menegakkan kejujuran, dan menegakkan keadilan. Umat Islam siap. Umat Islam siap. Dengan kalimat takbir, Allahu Akbar, maka Jokowi kecil, yang besar Allah. Rezim zolim kecil, mudah dikalahkan, insya Allah. Kalau Jokowi kecil, Allah besar itu benar. Maha besar. Bukan besar doang, tapi maha besar yang memiliki semuanya. Dan kebenaran pun hanya milik Allah. Bukan milik kaum pembenci. Kemenangan sudah dekat. Nasrum minallah. Pertolongan dari Allah. Wa fathun qarib. Kemenangan sudah dekat. Insya Allah. Jokowi sudah panik, saudara-saudara sekalian. Jokowi sudah bingung. Jokowi sudah
sudah kalut. Sebentar lagi ijazah dan skripsi palsu yang kita duga kuat itu terbukti. Terakhir, ingat Mantap, apa Pak yang Rizal. dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mulai bawa-bawa Nabi nih. Aduh. Disuruh berhenti dalam rangka menjalankan misi menegakkan kebenaran, kejujuran, keadilannya. Jawaban beliau apa? Wallahi ya ami, la wadau samsa fi yamini wal qamaru fi yasari ala atroka hadzal amra ma faltu hatta yuzhirahu lahu au ahlika dunah. Demi Allah pamanku, kepada pamannya ini, seandainya matahari diletakkan di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, agar aku berhenti menjalankan tugas misi kebenaran ini, ma fa'altu, tidak akan aku lakukan. Hatta yuzhirahullah, sampai Allah memenangkan awalika dunah, atau keluargamu ini yang hancur. Maka semboyan slogan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini hayu jadi pegangan kita. Allah memenangkan atau kita yang hancur. Insya Allah dengan dua prinsip ini Allah memenangkan atau kita hancur. Yang terjadi menang. Kan tadi dia bilang nunggu situ yang hancur menang atau yang hancur, tunggu aja. Tapi teriaknya udah menang duluan. Nah, artinya kan di sini jelas ya, yang mereka cari adalah kemenangan, bukan kejujuran, kebenaran, bukan. Mereka tuh menginginkan kemenangan, menang. Bahwasannya ijazah Pak Jokowi itu palsu. Tapi sayang, seribu sayang, kebenaran itu Pak Jokowi kuliah di UGM, lulus di UGM, dan sertifikat dapat dari UGM. Itu kebenarannya Pak Rizal. Adili Jokowi. Aduh. Tangkap Jokowi. Hukum mati Jokowi. Coba itu. Dengar baik-baik. Hukum mati Jokowi. Coba itu. Pikir baik-baik kita ya. Kalau orang ingin mengungkapkan sebuah kebenaran, gue yakin tendensinya nggak begitu. Ya santai aja. Nabi kok mengungkapkan kebenaran juga nggak begitu-gitu amat. Tenang aja. Kalau kebenaran, kalau yakin datang dari Allah, ya pasti datang. Kapan waktunya pasti akan datang. Nggak usah didorong-dorong gini, disodok-sodok. Kalau ini namanya memaksakan kehendaknya. Coba, hukum mati katanya. Apa salahnya? Nabi nggak pernah teriak begitu, hukum mati. Orang yang belum tentu kesalahannya tuh terbukti. Agak asal duga-duga, tuduh-tuduh. Bahkan ada tuh kemarin tuh gua ngupload tuh Pak Ustadz bilang kalau yang nuduh tuh harus bisa buktiin. Begitu dari zaman Nabi, kata Nabi begitu. Kalau yang dituduh ya sumpah aja gitu kan. Nah, karena untuk jenis pembuktiannya bagaimana? Ya pengadilan lah. Jalan tengahnya. Aduh. Bahaya kan? Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya begitulah tadi ya pidato Pak Rizal. Yang menurut gua Pak Rizal ini juga bakal jadi tersangka. Menurut gua. Ya dari kata-katanya juga kita udah dengar nggak bagaimana ya tendensinya. Amat sangat ya. Emosinya berapi-api. Pertama mereka ingin menang ya kan. Memaksakan kehendak kan mereka ini kan. Kalau kita bilang ya. Bawa Nabi segala lagi. Emang
kalau lo ikutin jalan ceritanya dari Pak Jokowi itu ya, emang kaum-kaum sebelah sana itu selalu bawa-bawa nabi, bawa nabi, bawa ayat yang belum tentu itu kebenarannya ya. Belum tentu kebenaran. Bisa kan kalau menurut Ustaz ada ayat-ayat kita itu ayat-ayat kitab suci Al-Quran, hadis itu dipakai dengan senang jidat, artinya sepengenan mereka sendiri aja. Aduh, ya. Bagaimana menurut sobat-sobat tentang pidato Pak Rizal tadi? Berikan pendapat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.